Iya, jadi seperti kita bahas sebelumnya, pengumumannya mulai besok 14 September hingga 19 September 2024. Hasil seleksi ini diumumkan setelah instansi pusat dan daerah semuanya selesai memverifikasi berkas pendaftaran seluruh pelamar ya pada 20 Agustus hingga 17 September 2024. Betul, dan hasil seleksi administrasi ini akan ditampilkan pada akun masing-masing pelamar. Jadi, pelamar seleksi CPNS 2024 nyatakan lolos seleksi administrasi jika halaman resume pendaftarannya memuat pemberitahuan bertuliskan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Iya. Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 akan ditampilkan melalui sejumlah link resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun instansi pusat dan daerah terkait nih, Naila. Betul, nah BKN tahun ini membuka total 250.407 formasi CPNS ya untuk ditempatkan di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Per Rabu 11 Agustus BKN mencatat ada 3.321.000 lebih pelamar yang ikut mendaftar seleksi CPNS. Nah kemudian Kementerian Hukum dan HAM jadi instansi pusat yang paling banyak ternyata ya diminati oleh pelamar CPNS. Kemudian pelamar paling banyak mendaftar di instansi daerah yaitu di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan 43.884 pelamar untuk 4.413 formasi. Jadi sudah banyak dan instansi terkaitnya ada yang menjadi instansi favorit diantaranya Kemenkumham seperti itu. Nah ini kan diumumkan besok ya, jadi nantinya kalau Anda bisa mendapatkan tanda selamat itu berarti Anda lolos seleksi tahap berikutnya. Iya, seperti nah itu. ini cara ceknya gimana? Jadi pelamar CPNS 2024 dapat mengecek hasil seleksi administrasi melalui laman SSCASN BKN maupun pengumuman yang disampaikan instansi pusat dan daerah lewat situs resminya. Nah, mungkin Naila punya informasi nih, gimana caranya cek hasil seleksi administrasi CPNS 2024 melalui laman tadi? Iya, kita coba lihat ya, cek hasil seleksi administrasi CPNS melalui SSCASN. Sekali lagi di SSCASN. Caranya yang pertama tentunya dibuka ya laman SSCASN BKN melalui link sscasn.bkn.go.id. Kemudian login dengan tuliskan nomor induk kependudukan dan password yang digunakan saat mendaftar seleksi. Setelah login, klik menu periksa hasil atau lihat pengumuman untuk mengetahui status kelolosan dari seleksi administrasi. Iya, apalagi jika laman menunjukkan notifikasi bertuliskan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas, maka pelamar nyatakan lolos seleksi administrasi. Dan pelamar tidak lolos seleksi jika notifikasinya muncul bertuliskan mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Bisa coba lagi tahun depan ya. Tapi pelamar yang lolos seleksi administrasi CPNS selanjutnya dapat mencetak kartu peserta ujian yang digunakan saat mengikuti seleksi kompetisi dasar atau SKD. Ya. Oke, nah itu adalah cara-caranya sudah kita jelaskan bersama untuk dicek di website CCSAASN itu ya, mulai besok pemirsa. Nah kemudian ini juga yang ramai menjadi pembahasan saat pendaftaran CPNS adalah soal e-matre. Betul, nah ini menjadi kesulitan tersendiri ya, atau sempat dikeluhkan oleh pelamar CPNS 2024, yaitu soal sulitnya mencari e-materai atau materai elektronik. Diketahui bahwa e-materai ini menjadi salah satu syarat kelengkapan berkas pendaftaran CPNS 2024, Naila, tapi susah, belum semuanya bisa mengakses karena kan harus daftar dulu, kemudian harus dilihat dulu ketentuannya untuk bisa menggunakan e-matre. Namun banyak warganet yang mengeluh nih. Jadi e-matre ini dikatakan yang mereka beli di Peruri ini error gitu. Permintaannya memang meningkat ya selama pendaftaran, tapi yang terjadi di kantor pos cabang Kota Sungai ini penuh, termasuk di Sungai Penuh Jambi nih informasinya. Pembeliannya bahkan mencapai 4.000 keping e-matre per hari. Bayangkan ya, itu per hari aja 4.000. Ya. Nah, pihak kantor pos cabang Kota Sungai Penuh mengatakan permintaan e-matre hanya dibutuhkan kalangan tertentu di saat pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K. Ya, tapi kan walaupun dibutuhkan di event-event atau momen tertentu, tapi kebutuhannya meningkat, harusnya bisa diantisipasi dari jauh-jauh sebelumnya ya. Kalau dibandingkan nih dengan hari biasa permintaan e-matre, ya pastikan ini tidak ada bahkan permintaannya ya. Dan mereka bahkan sempat belum bisa melayani permintaan e-matre dari masyarakat karena masih terkendala server ya pada penyedia jasa e-matre. Oke, nah untuk menjelaskan kendala ini, pihak Peruri mengatakan melalui laman Instagramnya sempat dijelaskan di @peruri.indonesia menyebut bahwa mereka mengalami peningkatan traffic ya, sehingga menerapkan sistem antrian.
Jadi dijelaskan juga kalau ada masyarakat yang sudah beli e-matre tapi tidak bisa digunakan atau diakses, bisa dilakukan pengembalian dana maksimal 3 hari setelah pembayaran berhasil. Seperti itu. Masa Itu sih hanya jawaban ya tadi dari iya. Polri soal Tapi e-matre, server peningkatan ya. e-matre. Tapi masa sih hanya dibutuhkan saat CPNS saja? Biasanya anak-anak kuliah gitu ya, 1 S2 juga membutuhkan e-matre atau untuk beberapa surat perjanjian juga dibutuhkan ya. Tapi mungkin permintaannya tidak, demand-nya tidak setinggi ketika Betul. CPNS. Nah ini ya, kalau kita lihat tadi ada dari Peruri ya penjelasannya. Terkait koneksi internet tidak stabil, Tingginya format traffic dokumen, iya, ini juga deh. Nah, ada ketentuan pengembalian dana jika mereka tidak bisa menggunakan e-matre yang sudah dibayar. Bisa tadi dalam waktu 3 hari ya, Naila Betul. dan juga pemirsa, maksimal 3 hari setelah pembayaran berhasil, Ya. itu bisa dilakukan pengembalian dana. Ya, setidaknya sudah dijelaskan informasinya seperti ini sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran ataupun kecemasan di tengah masyarakat ya terkait penggunaan e-matre ini. Ya, mungkin ini bisa dievaluasi bersama bagaimana peningkatan server saat momen-momen tertentu. Apalagi saat traffic, Betul. saat pendaftaran CPNS ini ya. Bisa Anda akses juga informasinya pemirsa di Peruri ya, jika ingin mendapatkan jawaban komprehensif terkait dengan kendala e-matre. Nah, Ya. kita akan juga melihat bagaimana polling yang sudah kami sampaikan juga ya, Ya. kepada masyarakat. Menurut kamu, tantangan apa yang dihadapi para pendaftar CPNS tahun ini? Ada apa saja nih tantangannya, Naya? Yang pertama terkait dengan proses pendaftaran, yang menjawab ini lebih dari 58% ternyata. Kemudian kendala akses informasi ada 19%. Dan durasi pendaftaran, tidak dijawab ya, alias 0%. Nomor 4 adalah preferensi pilihan lowongan. Itu 23%. Jadi sejumlah hal ini menjadi kendala yang dikeluhkan dari para pendaftar CPNS tahun ini yang paling banyak terkait dengan proses pendaftaran itu Iya, tadi ya. proses pendaftaran termasuk tadi e-matre ya, yang menjadi kendala tersendiri. Oke, kita juga pengen tahu nih ragam komentar tanggapan dari warganet dari akun Instagram sudah kami himpun. Pemirsa, kita akan tampilkan apa saja. Ini dia dari @pagxxx, nggak ikut CPNS tapi kerasa stresnya. Kenapa? Ini kenapa nular stresnya padahal dia nggak ikut ya. Iya, berikutnya dari @its_you, Bismillah lolos sampai terima SK. Amin. Bismillah, amin. Udah berharap sekali nih seperti ini. Kita dari Bagas XXX, nggak bisa makan dan tidur pun nggak pulas saking pikiran nunggu besok pengumuman. Waduh, ini kayaknya lagi pada tunggu ya, harap-harap Iya, cemas. harap-harap cemas, deg-degan, semoga Iya. mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Berikutnya dari @Vera P, ya Allah saingan AKP. Bismillah ya Allah. Ya Bismillah saja ya. Bismillah saja. Oke. Bisa. Semoga bisa lolos nanti ya. Sudah mendoakan di sini. Kita lihat dari Putra Pra XXX, kalau ada berita kayak gini kayaknya pengen apa nih, sakit perut, mual, asam lambung meningkat. Oke, deg-degan ya, seperti itu kayaknya, curhat ya mereka Iya. ini. Pokoknya yang penting sudah berusaha yang terbaik ya, apapun hasilnya. Kalaupun ternyata belum berhasil, masih bisa ikut lagi, coba lagi di tahun-tahun berikutnya. Yang penting sudah berusaha, tinggal berdoa karena Ya. nanti pengumumannya akan diumumkan secara bertahap besok. Ya. Pasti sih deg-degan ya, Naila, karena pengumumannya Kita aja tinggal nggak besok. daftar dan juga deg-degan ya, Pak. Betul, dan tentu ini harusnya juga menjadi evaluasi. Betul. Karena ada sejumlah permasalahan yang disampaikan oleh para pendaftar ya. Tadi berbagai permasalahan tadi sudah kita bahas juga ya, Naila dan juga pemirsa. Oke, nah ngomong-ngomong soal CPNS, tadi kan kita sudah kasih informasi apa saja kendalanya seperti itu ya. Nah ngomong-ngomong nih, dari para warganet udah pernah coba ikutan belum ya? Atau masih denger-denger aja? Atau mungkin dari sekarang sudah menghimpun informasi supaya nanti di tahun-tahun berikutnya kepikiran pengen Iya. ikutan seperti itu. Yang penting jangan kaget ya dengan Jangan kaget. apa saja yang diperlukan, data-datanya juga harus disiapkan. Betul. Seperti itu. Persiapan itu penting ya, dan tadi juga sempat kita bahas ya, Naila, soal kementerian yang paling banyak mendaftar ya. Tadi kita sudah Nomor bahas. satu, Kemenkumham. Iya betul, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham jadi instansi pusat yang paling banyak diminati oleh pelamar CPNS dengan jumlahnya nih ya, 568.257 pelamar. Padahal Wow. formasinya hanya 9.070. Wow, itu dia ya. Apa alasannya? Mungkin kita bisa kulik di Newsline, di trending topik berikutnya, di hari-hari berikutnya nih, setelah nanti pengumuman hasil dari CPNS. Baiklah, itu dia terkait dengan trending Newsline yang pertama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.